Bu Mega, sebelum saya masuk ke soal pidato Bu Mega atau soal perpanjangan masa jabatan wacana 3 periode, mau tanya Bu Mega kenapa kalau tiap pidato kesannya suka marah-marah, Bu? Saya sebetulnya tidak marah. Iya, kalau mau tahu marah saya ya nggak kayak gitu. Betul. Tapi saya ingin menekankan bahwa karena saya sudah tadi mengatakan kalau tidak dikatakan seperti itu, jadi kan orang tuh ngomong kan begini, kalau orang ngomong itu kita kan dengar, tapi kan kita bisa menilai oh, orang ini ngomongnya begitu aja, ngerti nggak? Tapi ada yang orang memberikan tekanan bahwa itu yang harus dilakukan, begitu. Nah, tapi karena mungkin orang belum tahu saya. Ya, lalu kesannya seperti itu. Ya. Iya, tapi kalau mau tahu saya marah betul, biasanya saya malah jadi nggak marah. Dan satu saya perhatikan kalau Bu Mega pidato ya, Bu. Sebenarnya kalau Ibu kenal dekat dengan orang, sayang dengan orang, itu malah ibaratnya dalam pidato sering malah ada kesan meledek ya Bu ya. Maksudnya tapi Ibu punya style itu ya. Saya senang humor, yang sayangnya kan di media ya kalau mau jelekin ya gampang. Jadi kan mestinya kan ya kalau udah lihat saya sebagai apa humoris, oh anak-anak buah saya pada ketawa-ketawa deh, gitu loh. Jadi kan yang paling penting menurut saya itu sebetulnya adalah ingin menegakkan disiplin. Maksud saya begini, orang melihat Ibu arogan, padahal Ibu adalah bagaimana seorang yang banyak disebut atau orang menyaksikan langkah Ibu adalah seorang politisi senior yang teguh dalam prinsip. Tapi orang mungkin lihat kok arogan. Apa yang menurut Ibu salah dipahami mereka tentang Ibu? Nah, karena mereka hanya mengerti saya tidak menyeluruh. Mereka hampir mengambil cuplik-cuplik yang sepertinya mereka kehendaki, begitu. Ibu, saya kan sering ya orang yang bully-bully itu. Saya bilang, Mbak kamu daripada bully saya, Mbak datang sini deh, ketemu saya. Kamu ngomongin depan saya, Ibu dibully itu sama saya karena apa? Nggak ada tuh. Jadi kan ada memang yang menurut saya dari sistem perkembangan teknologi yang sudah begitu maju, ya ada hal yang seperti tadi akan saya ulangi, di dalamnya itu tidak ada etika dan moral. Bu Mega, soal isu perpanjangan masa jabatan 3 periode, kenapa Ibu menolak? Kenapa Ibu termasuk yang bilang no, ini tidak sesuai dengan konstitusi? Padahal kan sebagai politisi partai politik bisa saja ya memberikan lampu hijau dan goal. Iya, nah saya tuh kan taat aturan. Itu kan urusannya sebetulnya tidak bisa diomongkan oleh satu orang per orang. Waktu dibilang itu kan sudah mau mendekati pemilu ini. Jadi bayangkan kita kok kayaknya nggak punya aturan dari sisi yang namanya di manakah itu harus diputuskan, satu. Lalu kapankah itu harus dijalankan, kan begitu. Nah, lalu dengan demikian itu kan tidak perlu terburu-buru seperti itu. Lah ini yang saya dengar hanya berapa orang ngomong. Lah saya bilang ya enggak lah, karena saya tahu aturan. Itu yang Ibu, ini adalah bagian juga dari menjaga konstitusi, taat pada konstitusi. Kalau bukan kita lalu siapa? Amburadul, nggak ada nanti konstitusi. Lalu terus mau dijadiin apa negara ini? Termasuk pertanyaan Bu, Ibu memilih calon wakil presiden buat Pak Ganjar itu Prof. Mahfud. Apakah Ibu punya memang kecemasan, kerisauan terhadap bagaimana kita menjaga konstitusi? Oh iya. Karena kan banyak sekali ya kalau dilihat begini ya, kita harus pisahkan, oke? Yang salah itu bukan konstitusinya. Lalu
setelah itu di bawah konstitusi kita banyak sekali perundangan, tapi yang menjalankan. Yang saya balik lagi dari kita mulai ngomong etika dan moral. Lalu kapan kita mau taat aturan yang dibuat oleh pemerintah, yang dibuat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Apa nggak amburadul ya? Kapan-kapan? Saya sih maunya begini, ya udah aja. Sini mau begini aja. Kan banyak negara kalau kita lihat, karena tidak konsekuen menjalankan peraturan negaranya loh. Yang harus ditaati oleh bangsanya loh, bukan orang per orang. Yang saya ingin betul itu, please pilih pemimpin itu yang betul-betul akan mengayomi kalian, yang akan memberikan arah jalan kemana ke depan. Yang ke depannya itu yang saya bilang tadi sudah diarahkan oleh para pendiri bangsa, dan saya yakin bahwa Indonesia kan ini macam-macam. Indonesia maju lah, Indonesia apa lagi sih? Indonesia emas. Ya entah ya. Kalau saya sih Indonesia Raya itu udah termasuk semuanya. Bisa. Tapi gimana kan gitu. Dan itu kan nggak mungkin. Cuman sorry Bu, saya mau masuk. Saya selalu memang menangkap Ibu itu selalu bergetar ketika menyebut Indonesia Raya dan membayangkan atau mengimajinasikan sebuah kondisi Indonesia Raya yang semoga sesuai dengan harapan para founding fathers. Situ udah pernah denger nggak? Itu aku cari-cari, akhirnya dapat. Karena aku denger dulu yang di dibikin oleh si Pak Wage Rudolf Supratman. Aku kalau kayak gini suka mau nangis. Karena pikiranku gini, sedang dalam masa penjajahan kok berani. Dan itu indah banget. Itu 3 stansa. Aduh, aku pikir this is Indonesia. This is Indonesia Raya. Kalau sekarang kan cuma 1. Saya sampai mikir, kenapa dulu gak dinyanyikan seperti itu ya? Tapi saya mengerti, karena kalau umpamanya mau ngerek itu kepanjangan, gitu. Tapi kalau sekarang PDI Perjuangan, kalau ada acara, saya suruh nyanyikan 3 stansa. Itu baru kita lihat, oh yang diinginkan Indonesia ini kayak gini. Kenapa? Karena dia kan negara kaya raya, gitu loh. Jadi tinggal orangnya yang setelah 3,5 tahun dijajah, setengah abad 3,5 abad itu dinaikkan semangatnya, diberikan disiplin, terus punya tujuan untuk menuju yang ke sana itu. Ya makanya saya bilang konsep tuh mbak 100 tahun gitu loh, apa 200 tahun kayak apa gitu. Jadi nggak usah bolak-balik nanti, aduh udahlah, maju mundur deh saya bilang. Ntar baru begini lagi, baru begini lagi. Aduh, udah capek saya. Jangan capek Bu Mega. No, ya capek no.